Bayangkan sebuah skenario di mana efisiensi anggaran yang mengguncang tatanan keuangan negara bukan semata-mata soal penghematan, melainkan sebuah eksperimen besar yang mencoba merombak struktur birokrasi secara mendasar. Di tengah desakan untuk menyalurkan dana ratusan triliun rupiah guna merealisasikan program makan bergizi gratis MBG yang menyasar 83 juta anak balita dan ibu hamil pemerintah, tampak memainkan peran sebagai arsitek masa depan, sekaligus sebagai pemain dalam sebuah drama politik berlapis. Bayangkan, jika efisiensi anggaran ini hanyalah tipuan cerdik. Apa jadinya jika pemotongan anggaran yang drastis pada pos-pos, seperti biaya perjalanan dinas, seminar, dan honorarium ternyata dirancang tidak hanya untuk menekan pengeluaran, tetapi juga sebagai strategi untuk merestrukturisasi kekuatan politik. Dalam skenario ini, reformasi birokrasi yang diumumkan menyembunyikan agenda rahasia membuka peluang bagi kelompok elit untuk menyusun ulang alur kekuasaan. Kebijakan ini kemudian menjadi alat yang memungkinkan munculnya ruang gerak bagi para penguasa baru untuk mengatur kembali prioritas nasional, sehingga kekuatan politik lama perlahan digeser ke belakang. Bagaimana jika program MBG memiliki dampak yang lebih dari sekadar peningkatan gizi? Di balik janji peningkatan kesehatan masyarakat, ada kemungkinan bahwa MBG menjadi laboratorium sosial dan teknologi. Program ini, dengan investasi miliaran rupiah, bisa jadi merupakan percobaan besar dalam menerapkan sistem digital dan inovasi pangan yang terintegrasi dari pertanian, berbasis teknologi tinggi hingga pemantauan gizi real time. Dengan demikian, MBG bukan hanya soal makanan, melainkan tentang mendesain ulang cara kerja sistem kesehatan dan pendidikan, yang pada akhirnya bisa membentuk pola hidup generasi mendatang secara radikal. Apa yang terjadi jika tekanan dari efisiensi anggaran memicu gelombang pemberontakan dalam tubuh birokrasi? Seiring dengan langkah penghematan yang menyentuh berbagai lini, kekhawatiran mengenai dampak terhadap kinerja instansi dan potensi PHK bagi pegawai honorer kian memuncak. Dalam sebuah skenario alternatif, gesekan internal ini bisa memicu perpecahan mendalam di antara aparat negara. Ketegangan antara visi reformasi modern dan realita birokrasi tradisional dapat membuka celah bagi kelompok-kelompok oposisi untuk menggalang dukungan, yang kemudian menuntut transparansi dan keadilan dalam distribusi anggaran. Akhirnya, tekanan ini mungkin mendorong terciptanya dinamika politik baru di mana perubahan struktural yang diimpikan harus berhadapan dengan resistensi keras dari dalam sistem itu sendiri. Pada akhirnya, bayangkan sebuah negara yang berada di persimpangan antara inovasi dan tradisi, antara ambisi reformasi dan kekuatan birokrasi yang sudah mendarah daging, efisiensi anggaran yang monumental dan inisiatif. MBG bukan sekadar angka dalam neraca keuangan, melainkan titik balik yang menyimpan potensi untuk mengubah lanskap politik, sosial, dan teknologi Indonesia. Meskipun masih dalam ranah spekulasi, pertanyaan tentang apakah langkah radikal ini akan membuka jalan menuju masa depan yang lebih cerah atau justru menimbulkan tantangan baru tetap menjadi bahan diskusi yang hangat di kalangan pengamat dan masyarakat luas. Inovasi dan pemberdayaan masyarakat sebagai jawaban tak terduga di balik langkah efisiensi anggaran yang tampak kaku dan terstruktur secara top-down. Bayangkan skenario di mana tekanan tersebut memicu gelombang inovasi dari masyarakat itu sendiri. Alih-alih terpuruk oleh pemotongan dana, sejumlah komunitas lokal, startup teknologi, dan lembaga riset malah melihat celah untuk berkolaborasi, menciptakan solusi kreatif yang mampu mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Kekangan anggaran justru mendorong terbentuknya ekosistem kemitraan antara pemerintah dengan sektor swasta dan organisasi masyarakat. Berbagai inisiatif lokal mulai bermunculan, dari platform digital yang memungkinkan pelaporan kebutuhan gizi secara real-time, hingga proyek pertanian urban yang didukung teknologi canggih untuk memastikan pasokan pangan yang stabil dan terjangkau. Ide-ide segar ini bukan hanya mengisi kekosongan yang ditimbulkan oleh efisiensi anggaran, tetapi juga memicu transformasi cara pelayanan publik dijalankan dengan mengedepankan partisipasi aktif warga
dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya. Ironisnya, dalam upaya memangkas pos-pos belanja tradisional seperti biaya perjalanan dinas, seminar, dan honorarium, pemerintah tanpa sadar membuka jalan bagi sebuah revolusi mini dalam tata kelola publik. Melalui inisiatif bottom-up ini, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat dari program MBG, melainkan juga menjadi aktor utama dalam merancang dan mengawasi implementasinya. Model kemitraan baru ini menawarkan sebuah paradigma di mana inovasi lokal dan pemberdayaan masyarakat menjadi kunci dalam mengatasi tantangan birokrasi dan menciptakan efisiensi yang lebih bermakna. Akhirnya, twist keempat ini mengajak kita untuk membayangkan sebuah masa depan di mana efisiensi anggaran bukanlah akhir dari pelayanan publik yang optimal, melainkan awal dari sebuah era kolaboratif antara pemerintah dan rakyat. Dengan sinergi yang kuat, program MBG bisa jadi tidak hanya meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan masyarakat, tetapi juga menorehkan babak baru dalam demokrasi partisipatif di mana setiap lapisan masyarakat berkontribusi secara aktif dalam menentukan arah, kebijakan, dan inovasi demi kemajuan bangsa.